Ini video terakhir saya bahas poligami. Kalau nggak mau dengar konteks poligami yang sebenarnya, silahkan di skip. Saya akan menjelaskan sejelas dan sesingkat mungkin. Pertama-tama teman-teman pahami dulu, poligami itu tidak ujub-ujub lihat perempuan cantik yang dipilih, terus langsung dinikahi dengan alasan nafsu. Poligami itu konteks sejarahnya harus diketahui, tujuan syariatnya harus tepat, dan syarat-syarat beratnya harus dipatuhi. Secara sejarah, praktik poligami itu sudah dilakukan secara liar di peradaban kuno sebelum Islam datang, termasuk di budaya Arab jahiliyah waktu itu. Jadi, laki-laki memiliki puluhan istri tanpa batas waktu itu, kemudian tidak ada perlindungan terhadap perempuan dan anak yatim, kemudian perempuan juga itu sering dinikahi, lalu kemudian ditelantarkan. Nah, dengan kultur seperti itu, Islam datang dengan menurunkan An-Nisa ayat 3 untuk membatasi yang tadinya banyak, itu dibatasi menjadi 4, dan ditegaskan nikahilah satu saja jika tidak mampu berlaku adil. Jadi Islam memperkenalkan poligami itu dengan definisi pembatasan, bukan kemudian penambahan. Nah, cuman Allah tahu nih, laki-laki tidak akan mampu berlaku adil, maka diturunkanlah lagi ayat An-Nisa 129, laki-laki tidak akan mampu adil terhadap istri-istrinya. Laki-laki sebaik apapun tidak akan mampu adil sepenuhnya, terutama dalam cinta dan kecenderungan hati. Keadilan lahiriah saja sudah sangat berat, apalagi batin. Bahkan Ibnu Taimiyah itu pernah berkata, siapa yang condong pada satu istri dan menyakiti istri yang lain, maka ia berdosa. Nah, pertanyaannya, laki-laki zaman sekarang dengan kapasitas moral dan ekonomi terbatas, mampu nggak mereka? Kemudian fakta sejarah berbicara, Nabi itu hidup monogami selama 25 tahun bersama Khadijah, dan beliau berpoligami setelah usia 50 tahun, dan itu pun saat Khadijah wafat. Bahkan hampir semua istri Nabi janda, korban perang, perempuan tua, dan perempuan yang membutuhkan perlindungan sosial dan perlindungan politik. Jadi tujuan Nabi berpoligami itu semata-mata karena alasan perlindungan sosial perempuan, penguatan dakwah, dan pendidikan umat, tidak ada alasan lain. Nah, laki-laki di zaman sekarang berpoligami itu menyimpang dari ajaran poligami yang sebenarnya. Mereka lakukan diam-diam, melukai istri pertama, tidak ada urgensi kebutuhan darurat, misi sosialnya tidak ada. Bahkan perempuan yang dinikahi muda, cantik, dan tidak dalam kondisi darurat. Dan masalah utamanya, banyak laki-laki di zaman sekarang berpoligami tapi meninggalkan syarat ketatnya. Apa itu? Keadilannya, tanggung jawabnya, niat poligaminya itu udah berbeda. Jadi sudah bukan sunnah Nabi lagi, melainkan menggunakan agama untuk membenarkan nafsu. Maka mengklaim poligami sebagai sunnah tanpa mengikuti niat, tujuan, dan caranya adalah kekeliruan besar. Video ini saya tujukan kepada ustadz-ustadz di Indonesia yang berpoligami. Tolong jelaskan kepada perempuan-perempuan di luar sana apa sebenarnya alasan dan tujuan kalian berpoligami. Tolong jelaskan. Jangan bersembunyi di balik alasan ibadah atau sunnah Nabi atau mengikuti sunnah Nabi. Jawaban seperti itu sudah sering terlalu digunakan dan udah basi gitu. Terlebih lagi ketika praktik poligami yang dilakukan justru melukai istri sah, mengabaikan keadilan, dan merusak rumah tangga. Jika alasan kalian berpoligami adalah untuk menyalurkan hasrat biologis dengan dalil lebih baik menikah siri daripada berzina, maka saya meminta dengan jujur, tunjukkan di mana dalilnya Nabi Muhammad dan para sahabat melakukan poligami itu semata-mata karena alasan seks. Tunjukkan kepada saya, tunjukkan rujukannya yang benar dan utuh, bukan potongan dalil yang disesuaikan dengan kepentingan pribadi, dengan keuntungan pribadi. Dan jika lagi alasan kalian berpoligami adalah ingin menafkahi janda, maka seharusnya kalian lakukan secara konsisten dan bertanggung jawab. Maksudnya, nikahilah janda-janda tua yang benar-benar membutuhkan perlindungan di Indonesia. Ada banyak janda tuh di Indonesia. Karena itu juga dilakukan Rasulullah, menikahi janda-janda yang rentan secara sosial, menikahi janda yang suaminya meninggal saat perang. Itu yang dilakukan Rasulullah, bukan perempuan muda atas dasar keinginan pribadi seksual, bukan itu. Jadi jangan hanya kemudian mengambil sunnah yang terasa menguntungkan kalian gitu. Kalau alasan kalian karena sunnah Nabi, kenapa kalian tidak ikuti secara menyeluruh sunnah Rasulullah gitu? Misalnya dari tanggung jawabnya, dari empatinya, bahkan termasuk meneladani siapa yang Rasulullah nikahi, dalam kondisi apa, dan dengan tujuan apa. Kenapa enggak itu juga kalian ikuti gitu? Kalau memang kalian benar-benar ingin mengikuti sunnah, maka ikutilah secara utuh, bukan malah selektif. Apalagi dijadikan pembenaran untuk menyakiti perempuan yang telah sah menjadi istri kalian. Apa yang kalian lakukan justru merendahkan martabat perempuan. Lagian Islam memperkenalkan poligami itu dengan definisi pembatasan, bukan penambahan. Kalau konteks zaman sekarang mau berpoligami, maksimal syarat-syarat ketatnya itu harus dipenuhi, termasuk salah satunya mampu adil. Dan masalahnya, laki-laki ditampar langsung oleh Allah melalui An-Nisa ayat 129. Sesungguhnya laki-laki tidak akan mampu berlaku adil gitu. Jadi standar default Islam itu monogami, bukan poligami. Maka nikahilah satu saja. Giliran ayat poligami cepat banget dilakukan. Tapi kalau ayat jihad perang, ngomongnya sudah tidak sesuai zaman gitu.